Enggak, masalahnya itu, inilah pertanyaannya gitu. Dia laki-laki gitu loh. Maksudnya badan yang sebesar itu, bodinya sebesar itu, berotot gitu. Kok bisa jadi gemulai gitu loh. Ini laki-laki cemana lah gitu, kok lembek kali gitu kan. Takutnya gitu, nauzubillah lah ya. Terlebih banyaknya berita-berita viral sekarang kan, tentang kaum-kaum pengikut Nabi Lut nih. Kan kisah Nabi Lut itu kan ngeri kita lihat. Kaum Sodom itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dia. Pejabat Kampuang. Tengoklah setelannya bos. Yalah. Kopi dia ini nggak 3.000 macam kita. Kopi berapa nih? Kopi dia ini 80.000 ke atas. 80.000. Itu kan digantungkan kunci di ikat pinggang. Nggak ada. Istilah ini pinjam semua. Gimana liburan WN? Ya gitulah. Tapi liburan seminggu, cuti semalam. Kita ini tiap hari liburan. Apa ada kerja rupanya? Iya, kan kerja. Yalah. Tapi kantoran. Ya makanya Wak tanya semalam, di mana Wak Ian? Katanya pulang, cuti. Liburan. Hiss. Ya kan kita harus, walaupun kita di perantauan, ingatnya ingat keluarga. Ambil jatah ya. Ambil jatah Untuk berbakti kepada orang tua. Masya Allah, birrul walidain. Kan pernah kita dengar ceramah itu. Kalau orang tua suruh pulang, Pulang. pulang. Gitu. Walaupun duit nggak ada. Iya. Gitu ya. Enggak, pasti ada jalan nanti. Pasti ada jalan. Gitu. Ya itu dia, birrul walidain itu yang penting sih sebenarnya. Apalagi waktu liburan gitu. Betul, selagi ada. Nanti kan kalau udah nggak ada, mau apa lagi kita berbakti gitu, ya kan? Kalau aneh semalam liburan tuh, ya paling latihan fisik aja. Apa itu? Latihan fisik. Angkat apa? Angkat beban, maksudnya lari-lari gitu ya. Istilahnya jaga kesehatan lah, kan penting Angkat juga. bebannya nih besi atau beban kehidupan? Dua-duanya sih. dua-dua ya. Tapi lebih pahit itu angkat beban kehidupan. Beban kehidupan ini ya. Iya. Malam kan apa namanya libur. Awak pergi lah ke gym. Oh gitu. Nge-gym sesekali nengok cuman kan nengok di FYP kan. Cara-cara untuk workout namanya. Ya, biasanya latihan fisik gitu. Enaknya itu di gym. Awak cobalah. Oh, di gym ya. Cuman masalahnya pas awak masuk ke gym, ya memang ada sih yang memang niatnya olahraga. Tapi agak risih-risih juga. Ada yang ini apa namanya? Boti-boti itu. Tahu gak sih? Ada laki-laki, tapi dia kayak lembek gitu. Goda gitu. Lembek. Oh. Awak nengok, cemana ini gitu. Nanti di senyum-senyumin Wak. Kata orang, kalau di sana itu, kalau kita lagi angkat beban lah nge-gym gitu kan, jangan balas senyum katanya. Ya awak semalam ya, namanya senyum itu ibadah kan? Ya betul. Tabassumika ala wajhi akhika sedekah kan? Betul. Sedekah kita senyum kan? Kalau orang senyum kita balas senyum. Balas senyum. Betul, Rupanya dipantauinya Wak terus. Risih juga kan, ini apa nih? Dia berpikir lain nih, kita berpikir ini sedekah, dia berpikir yang lain. Iya bisa, siapa tahu Wak ini suka sama kita gitu kan? Betul. Jawab, memang badannya kekar Wak. Halo, ototnya gede-gede kan? Mak itu. Cuman itu dia jalannya yuk gini-gini. Nggak risian tuh. Itu kayaknya udah jadi fenomena sekarang ya. Iya. Bahkan orang sekarang ini bangga dia nih, kalau misalkan dia tuh udah menampakkan kalau dia tuh suka sama laki-laki lain gitu. Enggak, masalahnya itu, inilah pertanyaannya gitu. Dia laki-laki gitu loh. Maksudnya badan yang sebesar itu, bodinya sebesar itu, berotot gitu. Kok bisa jadi gemulai gitu loh. Ya. Anak, ya kita kan nggak boleh menghukumi seseorang kan. Cuman kan secara fisiknya mungkin laki-laki gitu. Cuman secara tampilan, secara dia berjalan, cara dia berucap itu kayak melambai-lambai gitu loh. Kan dia kita kayak nggak menunjukkan dia laki-laki gitu. Laki-laki kan di sana, assalamualaikum gitu, sehat gitu. Ini enggak, assalamualaikum gitu, sambil menggerak-gerakkan badannya gitu kayak ini laki-laki cemana lah gitu, kok lembek kali gitu kan. Takutnya gitu, nauzubillah lah ya. Terlebih banyaknya berita-berita viral sekarang kan, tentang kaum-kaum pengikut Nabi Lut nih. Kan kisah Nabi Lut itu kan ngeri kita lihat. Kaum Sodom itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dia.
Pejabat, Ini dia. pejabat kampuang. Tengoklah setelannya bos. Iyalah. Kopi dia ini nggak 3.000 macam kita. Kopi berapa nih? Kopi dia ini 80.000 ke atas. 80.000 ke atas. Dan Mas, saya dulu. Tanya kabar dulu kalau Oh iya. Gimana sehat. kabarnya Abang Padi? Kami istilahnya bersyukur gitu. Nengok setelan macam apa namanya untuk nggak digantungkan kunci Pajero di ikat pinggang nggak ada. Sekarang ini pinjam semua. Karena itu kita apa namanya? Menggambarkan bahwa semua itu titipan. Iya, gitu betul. ya kan. Jadi pinjaman semua. Nggak ada yang instan. Nah, itu istilahnya. Semua butuh proses. Ya, Alhamdulillah. Inilah. tadi aku ke warung, nggak ada memilih. Kemana memilih? Itulah kau. Kayaknya dia udah bangkrut dia. Apa? Gara-gara utang gue. Kayaknya kita tiap hari ngutang gitu. Ya kan utang kan bukan aku aja yang utang. Banyak lagi yang utang lagi lebih banyak lagi. Ya masalahnya awak pun bingung tadi mau beli kopi nggak ada, tutup dia. Nah, masalahnya di warung apa namanya itu udah berkurang juga kue-kue aku tengok nggak belanja Bangkrut gimana? dia. Bangkrut dia, nggak ada mau belanja lagi, duit mau belanja nggak ada, duitnya habis diutangin sama orang. Salah siapa? Itulah makanya bayar utang. Jangan kau utangi saudara kau yang lagi saudaramu juga yang lagi ini. Ya kita berhutang, cuma kita kan berusaha membayar itu istilahnya. Ya berusaha membayar itu kapan? Jangan sebulan 200 cuman bayar. Setidaknya udah niat. Sedia niat itu ada. Niat itu dulu Apa kita namanya kalau dalam hadis itu baguskan. innamal a'malu binniyat. Sedap kali memang suka kali. Walaupun nggak tamat kaji tapi soal-soal hadis yang singkat-singkat paham. paham kita, betul, ya. betul. Minimal kan kita mengerti gitu. Nah, itulah. Minimal kita adalah menghafalkan hadis-hadis Nabi itu. Itu udah masya Allah kali dia. Ya kan? Karena apa ya, segala sesuatu kan tergantung niatnya. Apa yang kita kerjakan itu kalau niat kita itu, oh saya niatnya mau bayar utang, ini kan udah ada. Tinggal usahanya nggak tahu Usahanya kapan. kita tahu nggak apa. Pembayaran itu nggak tahu kapan, itu intinya. Ada kami sama Wayan cerita Apa cerita apa? Kegiatan liburan ini. libur ya, liburan. Beliau kan balik kampung, cuti. Oh ya, Iyalah. Dia cuti dia seminggu dia cuti. mana ada seminggu? Mana ada seminggu? Berapa? Berapa? 3 minggu. Ya lama kali lah. Masa kayak gitu lamanya. Jadi apa yang berbawa? Nggak ada yang bawa? Ya yang penting itu kita doakan keselamatan gitu. Iya, doa itu pasti. Tapi yang lebih penting itu tadi. Kemek-kemeknya. Aduh, inilah. Ini Masa orang dari kampung Nah, Iya, balik ke doakan sini itu doakan keselamatan. Ini- doakan kesuksesan ya Wayana. Nah, ini bukan nodong. Maksudnya tuh paham-paham ketika kita balik kampung itu kan ada yang di bawah. Iya, Itu betul, intinya. betul. Betul juga tuh Yang Wayan. penting kan Ana bawa badan Anas dengan keadaan sehat. Itu adalah hadiah paling besar buat Ana. Itu dia, Bu Fadil. Jadi Wayan kan liburan. Tadi awak ya latihan fisik, pergilah ke gym ceritanya nih. Kau nge-gym? Iya, jadi sepelean tuh. Hidup sehat. Sehat akhi. Rasulullah itu cinta pada pemuda-pemuda yang kuat. Pemuda-pemuda yang punya fisik tangguh. Itu dia. Masalahnya pas awak nge-gym itu tahulah rupanya awak Alah, aku tahu masuk kau nge-gym itu. apa? Pertama nengok cewek-cewek ayo ke sana. Tahu. Mana ada cewek? Jarang cewek situ sekarang. Tapi nge-gym kan itu. Nggak ada. Cewek yang Jarang. Yang nggak itu intinya. Mana ada olahraga? Enggak. Olahraga itu 5%. 90% Selain itu, selain ya, itu kan gitu ya. nengok berdiri DJ situ. Memang enggak kita pungkiri. ya Kalau udah. tempat gym itu kan masih umum dia Wayan. Ya. Kalau di sekarang kita nih jarang dia tempat gym Bukan, yang bisa kita dikhususkan. hindari sebenarnya. Gimana? Cari waktu-waktu yang nggak ada. Ya itu juga salah satunya betul. Kalau kau nyari pun waktu yang lagi rame, lagi Mau menunjukkan itu ya. Masalahnya bukan itu ceritanya sekarang nih. Kalau cewek oke lah kita pungkiri. Itu naluriah kita, fitrah kita kalau takjub dengan cewek gitu kan. Tapi itu ada positifnya juga. Kalau misalkan kita lihat ada laki-laki yang tertarik sama perempuan itu hal wajar. Ini gitu. masalahnya di tempat seperti itu
banyak kaum pelangi. Atau kaum lagi bete gitu. Itu apa masalahnya? Dia kan suka. Bukan masalahnya itu. Antum pikirlah gitu, dengan badan yang sebesar itu, dengan body six pack aja ya, yang kotak-kotak perutnya itu, dengan otot gede ini tegap, masa gemulai? Ya kan prinsip orang kan berbeda-beda. Ya serah orang itulah, ngapain kita atur? Masalahnya itu buah penyimpangan, akhi. Apa yang penyimpangan coba? Kan hidup dia istilahnya. Iya. Nah. Yang antum larang ini gimana? Itulah, antum pernah baca kisah Nabi Lut itu? Antum bacalah, makanya antum jangan baca Facebook aja, baca Instagram. Jangan buat status aja. Ya, tengok kisah Nabi. Kita tuh urusi aja hidup kita yang nggak beres. Ngapain urusi Bukan masalah hidup. Lain. Kita itu prihatin, akhi. Kita itu prihatin keadaan umat ini sekarang cemana. Lebih dominannya itu mereka lebih meninggal, lebih lebih terpuruk dengan dunianya gitu. Maksud Anda tuh gini, kenapa kita yang banyak mayoritasnya muslim seperti ini, ketika melihat fenomena yang jelas penyimpangannya itu, kita diam gitu loh. Betul. Bayangkan coba, itu tempatnya rame loh gitu. Dan mayoritas yang datang itu ya pastilah dia itu paham bahwasanya itu sebuah penyimpangan gitu. Itulah disebut. Nah, antum udah ada buktinya belum? Antum menuduh orang itu nggak sembarangan lagi bilang. Ya, itu ada hukum pidana kalau antum menuduh memfitnah orang. Kita nggak nuduh person orang. Masalah di dunia penjara aja, di akhir antum memfitnah. Maksudnya kita nggak nuduh person orang. Dia pasti enggak, cuman dari tabiatnya. Antum suka sama dia. Ngapain dari laki-laki suka dalam arti ke saudara? Bukan dalam arti kata yang lain. Mana tahu dia begitu juga? Maksudnya gini, maksudnya anak itu nggak memvonis perorangan dia pasti ini, dia pasti enggak. Kita nggak boleh kan ya? Cuman dari tabiatnya, kebiasaannya, dan terus cara dia untuk berinteraksi itu nampak dia. Antum nampaknya di mana? Dia suaranya gemulai atau enggak? Ya gemulai. Dia goda-goda nih, misalkan manggil kadang gede-gede mata, ini, gitu. Gede-gede, abang gitu. Lagi latihannya gitu, boleh temani nggak gitu. Antum lah, kalau cewek yang bilang kayak gitu, awak sini deh gitu kan. Itulah. Enggak, itu misalnya. Enggak ada. Itu bukan misalnya, itu kebiasaan. Itu masih fitrahnya Bang Fadil. Ini masalahnya itu. Berarti boleh kalau fitrahnya boleh? Enggak, maksudnya itu masih. Nah, fitrahnya boleh enggak? Enggak boleh, tetap enggak boleh, haram lah. Tapi fitrah. Maksudnya itu masih normal gitu loh Bang Fadil. Normal kalau. Antaranya boleh laki-laki. Tapi boleh enggak? Enggak boleh. Kalau belum halal. Kalau udah halal bebas, betul. Ini masalah fitrahnya itu antara laki-laki dan perempuan itu memang Allah ciptakan berpasang-pasangan gitu. Mereka menyatu gitu. Ini masalahnya itu Bang Fadil, ini antara laki-laki dengan laki-laki seolah-olah memberikan perhatian lebih kayak gitu loh. Bahkan sekarang ya gini ya, mungkin kita segala sesuatu kita harus husnuzon dulu. Ya, antum harus tabayun dulu. Antum di dalam agama kita diatur tabayun dulu. Ya itu terkait tentang kita mau. Ketika antum udah dapat buktinya, ketika antum udah lengok secara fisiknya, lain sebagainya, itu baru bisa antum vonis. Iya, maksudnya itu dia dari segi. Dan juga antum nggak berhak ngatur-ngatur orang. Dia selera gitu gimana lagi? Tapi itu penyimpangan Bang Fadil. Penyimpangan di mana? Negara membolehkan nggak? Nggak boleh. Tapi ada negara yang membolehkan. Ada negara yang membolehkan, yaitu di negara sana. Jangan di negeri kita ini. Mayoritasnya negeri kita ini muslim. Nggak mungkin orang itu membiarkan penyimpangan demikian. Pasti orang akan merasa risih. Mana ada orang yang laki-laki sama laki-laki itu dihalalkan di negeri ini? Ya sih, dia kan mungkin selera dia gitu. Kan itu intinya. Ya makanya kita sebagai orang yang peduli. Antum misalnya selera ini. Itu maksiat loh Bang Fadil. Bukan. Antum misalnya selera sama yang berbau maksiat. Kami larang antum nggak marah nggak dan sebagainya. Risih nggak gitu? Tersinggung nggak? Kita sebagainya ya pertama kita introspeksi diri, betul. Ya udah begitu juga dengan dia. Ya udah berarti dia risih atau terganggu. Nah itu dia maksudnya gini, yang lebih parahnya lagi sampai dia menggunakan memang atribut-atribut seperti perempuan gitu loh. Oh, dia membedakan ini laki-lakinya, ini laki-laki tapi versi perempuannya. Gini maksudnya. Salah satunya itu dari segi cara dia berjalan gitu kan. Dari segi dia berinteraksi, terus dari segi pakaiannya pun kadang ada dia berpakaian ala-ala perempuan gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk yang memang Rasulullah SAW larang gitu. Betul. Rasul itu bilang, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Jadinya Rasulullah SAW itu melaknat gitu
orang-orang laki-laki dari kalangan laki-laki menirukan cara perempuan gitu. Bayangkan seorang laki-laki menirukan bagaimana adatnya seorang perempuan. Dan begitu juga sebaliknya Rasul melaknat perempuan menirukan adatnya laki-laki. Dalam artian di sini ini bahwasanya mereka itu condong kepada yang bukan tabiat fitrahnya gitu. Contoh ginilah misalnya, yang suka berdandan itu siapa? Perempuan kan. Bukan berarti di sini laki-laki nggak boleh. Maksud anak berdandan di sini Bapak Dil, dia itu melebihi gitu. Melebihi sampai dia itu bermake up, sampai dia menggunakan cala gitu, menggunakan kincu dan lain sebagainya. Bahkan pakai atribut perempuan gitu, pakai rok, pakai ya intinya memang kita memahami itu bukan tabiatnya laki-laki gitu loh. Kalau misalnya masalahnya itu, kalau misalnya jadi laki-laki nggak boleh berhias gitu ya, boleh aja gitu sebatas sewajarnya gitu. Jangan sampai menirukan adatnya seorang perempuan gitu, karena kan berhias, bermake up itu adatnya perempuan gitu, ya nggak sih? Betul. Sekarang ini itu hal yang wajar gitu. Banyak itu kan di sosial media kan, laki-laki dia nih, tapi dia berhias, pakai rambut palsu gitu kan, pakai pakaian palsu. Bahkan kita sekarang ini sulit nih untuk bedakan nih ini laki-laki betul-betul nih atau udah jadi perempuan nih gitu ya. Saking memang dia itu tabiatnya itu persis seperti dan cara dia berpakaian itu persis seperti wanita. Ada ini dilarang dalam agama gitu. Terlebih lagi ada istilah-istilah sekarang kaum-kaum pelangi ini kan. Kaum-kaum Nabi Lut ini. Masa laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Apalah coba kenikmatan yang didapat dari itu coba. Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Banyaknya perempuan-perempuan gitu kan, banyaknya laki-laki gitu. Ini kenapa laki-lakinya suka sesama jenisnya gitu? Masuk pikiran kita. Ya kayak Bang Fadil itu hak mereka, ya betul hak mereka. Cuman masalah ini penyimpangan Bang Fadil. Maksiat itu Allah hukumi secara umum. Satu pelaku maksiat bisa kena dampaknya sama orang lain. Itu dia. Karena maksiat itu memang dilarang dia Wayan. Karena kan satu pelaku maksiat itu dampaknya bisa ke seluruh orang-orang di sekitarnya gitu. Entah dari keluarganya, entah dari masyarakat sekitarnya, itu dia. Makanya ketika kita melihat penyimpangan suatu maksiat itu kita harus ya perhatian gitu. Harus berusaha untuk ya minimal kita nasihatilah gitu. Kalau kita nggak bisa merubah dengan tangan gitu kan. Nggak bisa kita takyir dengan bilyat gitu. Nggak bisa kita nasihati dengan tangan. Ya minimalnya kita mulut lah gitu kan. Karena sekarang ini orang terang-terangan gitu. Iya. Menunjukkan dia itu menyukai sesama jenisnya. Iya. Bahkan di Instagram, di Facebook, di YouTube. Mereka punya channel bahkan grup-grup sendiri. Iya, mereka punya komunitas itu. Itu dia bahayanya. Menunjukkan secara terang-terangan gitu. Wah, ini tahap hak kebebasan itulah bentuk suatu sebuah kesempitan gitu. Jadi gini, kita hidup dunia itu agama boleh beda nggak? Boleh. La ikraha fiddin. Ya, Jangan kita paksaan dalam agama. Ya udah, maksudnya kita kan dalam beragama kita bebas memilih agama apapun gitu. Ya begitu juga dengan orang-orang yang ini tadi. Bukan berarti kita membenarkan agama mereka ya. Ya udah, berarti boleh kan? Hah? Boleh nggak? Boleh apa nih? Ya kayak misal contoh agama kan bebas orang memilihnya kan. Ya. Mau agama Hindu, Islam, Kristen dan sebagainya. Ya orang yang begitu kan nggak bisa kita atur.
Nah, itu bebas juga memilih hak hidup mereka, gitu istilahnya. Iya, sembari itu bukan berarti kita membenarkan mereka. Iya, gitu loh. setidaknya nggak boleh kita atur-atur, itu intinya. Ya itu hak-hak mereka. Ya nasihatilah, masa kita diam aja penyimpangan seperti itu? Ya setidaknya kan menasihati boleh lah. Maksudnya jangan pula kita atur-atur orang harus gini, harus gini, harus gitu. Nah, ya dia udah suka gitu, gimana lagi? Itulah. Itu ya perkara dalam perkara agama. Orang udah suka agama Hindu, Buddha, Kristen, ya serah mereka lah gitu. Ya, tapi itu ya namanya penyimpangan pasti di agama yang lain pun pasti mengatur hal itu gitu. Karena ini memang perkara penyimpangan loh. Tapi Bapak Dit. secara naluri juga itu kayaknya udah menyimpang. Bahkan kalaupun bukan diatur dalam agama gitu Bapak Dit. Bukan diatur dalam agama, baik agama manapun, itu pasti naluri kita memang udah mengatakan ini salah gitu loh. Iya kan? Karena itu memang fitrahnya laki-laki pasti perempuan gitu. Nggak ada istilahnya mereka itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tuh, mana ada buah apel itu tumbuh di batang pisang? Nggak ada sejarahnya kan? Ya mana tahu dia mau ngetes. Dirubah ya? Hasil operasi. Hasil Ya? operasi. Mm-mm. Operasi boleh nggak? Operasi apa nih? Ya operasi yang orang tuh berubah lah. Rubah apa? Kelamin. Misalnya? Tergen Betul deh. juga itu. Itu dilindungi tuh sama negara itu. Apa mau beli sepatu? Ini misal nih, ada laki-laki yang memang mau menjadi perempuan 100%. Mungkin dia merasa di jiwanya itu dia lebih condong ke perempuan. Mungkin dia berpikir bahwasanya Tapi bentuk badannya itu laki-laki. mungkin berpikir kalau aku jadi laki-laki biasa pasti negara larang gitu. Betul. Pasti orang-orang sekitarku pasti kayak melarang gitu. Pasti bilang, oh ini apa namanya pelangi atau apa gitu ya. Jadi kalau dia mau mengganti semua dari atas sampai bawah, dari mulai rambut, dari mulai dari jenis kelaminnya, dari pokoknya dari suara semuanya. dari dadanya mungkin ya. Ya tetap dia sebagai laki-laki. Fitrahnya dia laki-laki. Tapi dia berubah semua. Tapi udah berubah nih, udah nggak laki-laki lagi nih. Kita udah tahu nih, oh ini perempuan nih dari suaranya, dari bentuknya. Terkait tentang hukum transgender ini, Anda pernah baca, dia itu bagaimanapun dia merubah bentuknya, dia tetap dihukumi sebagai laki-laki. Tapi nggak dilarang kan? Ya kalau perkara dilarang atau apanya, hubungan mereka itu sesama jenis itu ya tetap dilarang. Walaupun mungkin negara ataupun hukum-hukum HAM gitu kan membolehkan perilaku mereka itu, ya dalam konteks kita pun ya kalau dia asalnya laki-laki ya tetap laki-laki. Terus kalau misalkan dalam konteks beribadah, dia nih udah berubah nih secara 100% dia punya ini. Masa dia beribadah tempat laki-laki? Dia sholat di masjid misalkan, dia dengan pakaian seperti itu. Ya kalaupun misalnya dia sudah bertobat nih, dia sudah bertobat ya, atau meninggalkan memang perilakunya di masa lampau, dia bertobat. Ya berubahlah penampilan. Kalaupun misalnya dari jenis kelaminnya sudah digantinya, ataupun dari dadanya sudah tumbuh gitu kan dioperasi, ya dia berusaha untuk menghilangkan identitas itu gitu. Ya gimana ya caranya? Cara berpakaianlah seperti lelaki. Karena kan nggak mungkin dia operasi balik jadi laki-laki lagi kan. Intinya kalau memang dia sudah bertobat, dia tetap sebagai laki-laki. Ya sholat di barisan laki-laki. Gitu. Setahunya gitu. Karena memang pada dasarnya dia tercipta sebagai laki-laki. Yang merubah dia itu bukan atas dasar Allah. Tapi karena dia sendiri. Dan hukum itu pun dilarang. Jadi kalau dia mati juga UN pernah dengar nggak? Kalau misalnya Allah itu melarang kita untuk merubah ciptaannya. Ada kan? Allah larang kan? Baik operasi muka gitu kan, operasi terkecuali misalnya operasinya itu memang kita bertujuan memperbaiki gitu. Contoh misalnya gitu mata. Kita buta nih misalnya kan, buta. Tapi kita operasi untuk bisa melihat. Pada dasarnya kan kita kan fitrah kita memang melihat gitu. Tapi operasi untuk dalam rangka memperbaiki. Gitu. Misalnya jantung. Ataupun apalah misalnya kulit entah terbakar gitu kan. Gigi behel. Gigi agak tonggos gitu. Misalnya kan dipakai kawat ataupun dioperasi atau apa gitu. Itu tujuannya memperbaiki kan. Sedangkan operasi kelamin, operasi dada itu kan jelas merubah bentuk yang dasarnya dia laki-laki gitu. Itu aja udah dilarang sama agama, apalagi dia sengaja untuk mengoperasi dirinya untuk membenarkan perilaku mereka ini, kaum Nabi Lut ini.
Itu dia Bang Fadil, bukan masalah kalau kebebasan ya memang bebas gitu. Cuman kalau penyimpangan itu dibenarkan itu bahaya gitu. Karena kalau dia diamkan, makin lama makin banyak dan orang lain menganggap itu hal yang biasa. Biasa. Ya, sama seperti kisahnya Nabi Lut. Itu kan awalnya 1-2 orang gitu kan dalam kisahnya itu. Akhirnya menjadi jamur gitu, menjamur sampai itu menjadi tabiat. Yang pada akhirnya ketika semua orang berbuat keji itu, apa yang terjadi? Allah kasih azab sama kaum mereka. Allah balikkan itu kan, bumi itu menimpa mereka. Nah, khawatirnya kita kalau kita nggak diam saja dengan perilaku demikian, khawatirnya juga Allah akan beri azab yang sama pada kita gitu. Bukan perkara kita, oh itu kan hak mereka, iya itu hak mereka, tetapi perhatian kita terhadap penyimpangan itu. Kita benarkan nggak maksiat menentang Allah ini gitu.